saya ndak ada pemikiran kalau saya diguna-guna itu kan. Saya setiap malam di VC, terus dia kan jadi tahu suasana kamar saya kan gimana gitu kan. Sampai saya ndak mau lepas sama dia gitu. Tiap hari kayak menghubungin dia gitu. Oh, kamu yang hubungin akhirnya? Iya. Kan dulu malu kan. Saya di chat malu. Kalau sekarang tuh malah yang nyariin iya, kamu. yang cari-cari itu saya. Terus wah, peletnya mati. dulu kan saya juga pernah lihat dia punya kodam kan. Ganteng sekali wajahnya di belakang sini. Kalau waktu malam-malam VC kan video itu call. iya. Kalau satu lagi di tanggal muda dia kelihatan muda, tapi kalau di tanggal tua dia kelihatan tua. Iya. Saya nurut perintah orang tua dan saya menemukan orang pintar di sekitar Gunung Pegat sana. Kiai. Iya. Semacam kiai. Bilang kalau suruh meninggalkan orang itu kan bukan orang baik gitu. Saya disarankan buat mandi air comberan. Itu kamu lakuin juga? Iya. Hai. Welcome to Petuah Kehidupan Channel, tempatnya orang berbagi cerita Nyata, cerita mistis. pokoknya cerita yang menginspirasi dan bisa kita ambil petuahnya. Oke guys, enjoy the video and Check this out. Oke guys, jadi pada episode kali ini Studio Petuah Kehidupan kedatangan narasumber yang bernama Vika. Jadi dia akan menceritakan bagaimana sih dulu katanya pernah diguna-guna oleh salah satu orang yang berkecimpung di dunia kesenian. Tepatnya kesenian tari. Oke, langsung saja. Vika, gimana kabarnya kamu hari ini? Baik, kabar saya. Gimana kabar kamu, Man? Alhamdulillah baik juga. Gimana tadi perjalanan? Macet tidak? Alhamdulillah yang tadi lancar. Lancar ya? Iya. Kita santai aja ya sambil minum nggak apa-apa. Kita Iya. cuma sharing-sharing ke teman-teman yang ada di rumah tentang bagaimana sih kamu dulu bisa sampai diguna-guna sama orang tersebut. Iya. Sebelum masuk ke topik pembahasan kita, saya ingin tanya, umurmu sekarang berapa sih? Usia saya sekarang 21 tahun. 21 tahun. Iya. Kalau pas waktu diguna-guna itu tadi, sekitar umur berapa, Vika? Itu setelah kejadian itu, setelah saya lulus sekolah SMA, saya berusia 18 tahun. 18 tahun. Iya. Emang suka kesenian tradisional atau keluarga yang suka? Kamu biasa aja kalau boleh tahu? Ya emang saya dari dulu sangat suka dengan kesenian itu. Kalau boleh tahu, dulu itu yang ngajarin kamu, yang sering ngajak kamu buat nonton kesenian tradisional seperti itu siapa? Dalam keluarga maksudnya? Entah Iya. ayah atau ibu? Kakak saya. Kakak? Iya. Oh iya. Kamu berapa saudara, Vika? Saya 2 saudara. Dan kamu nomor? Nomor 1. Nomor 1. Kalau boleh tahu adikmu umur berapa? Umur 11 tahun, kelas 5 SD sekarang. Sekarang kelas 5 SD. Iya. Langsung saja, bisa diceritain nggak sih dari awal ceritanya sampai kamu diguna-guna itu tadi? Ya, kamu jelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Iya, oke. Waktu tahun 2018, sekitar bulan Agustus, saya sama keluarga menonton salah satu kesenian itu di dekat rumah saya. Saya nonton dari maghrib sampai pulang saya jam 2 pagi. pagi. Waduh. Itu emang udah sering atau baru pertama kali itu? Iya, saya sering. Udah sering? Iya, sering nonton itu. Itu jauh nggak sih dari rumah kamu waktu kejadian itu? Enggak, deket. Deket. Pantesan sampai jam 2 pagi. Iya. Kalau aku sih pribadi nggak terlalu suka sama yang gituan. Mending tak enakin tidur kalau aku. Terus lanjutin. Habis itu besoknya kan saya cerita sama ibu saya.
kalau kesenian itu bagus sekali gitu. Terus saya berminat untuk itu menyewa. ya menyewa Menyewa. kesenian itu. Heeh. Terus bulan 9 oke, ibu saya Menyanggupi. ya menyanggupi dan saya mencari-cari informasi tentang Informasi. kesenian itu lewat HP. Terus saya dapat nomor. Terus ibu saya menelpon yang punya Kontak itu kan, personnya. ya yang punya kesenian itu. Terus bilang oke deal, saya ndak boleh ke rumahnya kan, orangnya itu yang punya itu ke rumah. Terus Ke rumah langsung. Kalau boleh langsung tahu cowok atau cewek? yang punya itu yang ke rumah cowok. Cowok. Iya, Sekitar umur berapa waktu itu? kalau umur sih ndak bisa ditebak. Gak bisa ditebak. Iya. Tapi udah berkeluarga belum sih? Kalau dibilang sudah sih ya sudah. Tapi kamu udah tahu belum kalau dia udah berkeluarga? Saya belum sama sekali. Belum tahu ya. Iya. Tapi udah beberapa kali ketemu sama orang itu ya? Pertama waktu dia main ke rumah Oh, itu. itu baru pertama kali? Iya, waktu pertama kali. Soalnya waktu kamu nonton sama kakak itu tadi, yang main orang itu ada nggak? Saya ndak Nggak terlalu nama. lihat ya, soalnya itu kan yang punya kesenian itu. Hmm. Saya juga belum tahu yang mana sih yang punya kesenian itu kan. Gitu. Saya juga baru pertama ya orangnya itu main ke rumah itu. Main ke rumah. Iya, buat tanya-tanya gitu. Terus ke rumah kamu itu kira-kira durasinya berapa lama? Ya kurang lebih 1 jam ngobrol-ngobrol gitu kan. Tentang Oh, harga. iya, harga. Nanti Iya. yang diperform apa aja? Apa aja ya itu. Oke. Terus ada gelagat yang mencurigakan nggak sih dari dia? Kalau dia sih pertama lihat saya tuh dia langsung itu suka gitu, senyum-senyum gitu kayak gitu. Kayak Saya kasih kode spesial. iya, tapi saya cuma biasa aja kan, saya juga belum tahu gitu. Terus gimana akhirnya sampai kamu kok ngerasa diguna-guna itu tadi? Ya, waktu itu kan ibu saya kan dapat nomornya itu, terus saya bilang gini, nanti kalau sudah deal itu kan udah deal kan, mainnya tanggal segini gitu. Terus saya minta nomornya ke ibu saya mau chat sama yang punya Yang punya itu tadi. soalnya buat dibuat itu kayak banner. Banner. Kapan main gitu, terus ada foto saya, terus saya WA gitu ya, WA gitu. Terus akhirnya main. Saya juga dapat izin desa kan, pertama saya sama Pak RT. Ya ke balai desa, ke kepolisian. Ternyata saya di kepolisian itu saya dimarahin sama polisi. Kenapa? Karena waktu di balai desa dulu main kesenian itu kan tawuran iya. Tapi kan saya waktu itu nggak tahu kalau yang tawur itu yang kesenian itu apa yang orang yang nonton. Saya juga nggak tahu. Saya di sana sama intel polisi itu saya dimarahin. Kenapa ada kesenian lain kok harus kesenian itu gitu? Boleh main asalkan kamu harus sama pemiliknya itu kesenian itu. Gitu. Terus saya pulang kan belum dapat izin. Itu kan udah kurang 5 hari itu. H-5. Iya. Terus itu saya telepon sama yang punya itu. Iya. Terus ya enggak apa-apa. Saya yang ngantar besok gitu. Terus dia ngantar saya naik mobilnya yang punya itu. Iya, terus ke balai desa, oke, deal. Terus ke kepolisian, dia kan ACC, dia sudah tanda tangan itu kan. Terus gitu pulang, habis itu kan pulang. Terus besoknya main itu saya di polisi datang ke rumah bilang kalau sekarang peraturannya nggak boleh main malam gitu, bolehnya pagi sampai sore gitu. Terus saya nangis kan, soalnya kesenian itu kalau serunya kan pasti iya waktu malam itu. Terus ya udah, terus akhirnya saya izin lagi sama kepolisian. Iya sama tapi lewat RT RW dulu. Iya ya sama itu yang punya sama itu yang punya. Terus bilang daripada ndak boleh main sama sekali, terus
Ya udah ikut aturan gimana saja. iya terus ya udah enggak apa-apa pokoknya mainnya tuh jam 8 sampai jam 5 Jam gitu pagi sampai jam 5 sore. iya terus akhirnya deal itu terus jadi Jadi iya kalau boleh tahu dulu pernah ada tawuran itu tadi karena apa Vika? ya mungkin sih penonton sering membuat ricu kesenian itu terus enggak terima mungkin juga tawur saya kurang tahu Kurang kalau tahu. itu ya Tapi sebelumnya kamu sebelumnya udah pernah lihat kesenian ini ya? kalau saya ya pertama waktu itu di Balai Desa kalau sebelumnya Oh, belum pernah sama sekali Jadi ya kamu waktu lihat itu yang kejadian tawuran itu tadi? iya waktu tawuran itu kan memang kesenian itu terkenal Kesenangan. iya Kenapa- banyak peminatnya juga Kenapa kok kamu dulu kok milih kesenian itu? Kan ya kayak yang dibilangin polisi tadi, intro Iya. tadi kan masih banyak. Kenapa kok kamu milih itu? karena saya waktu lihat di Balai Desa itu Hmm? saya sangat suka yang main gitu kan juga pokoknya suka lah saya Totalitas. iya Ha-ha. totalitas gitu Ha-ha. juga kesenian juga bagus kan Hmm. Terus saya minat nggak tahu kenapa saya langsung milih kesenian itu Hmm. gitu terus saya pulang ya itu tadi bilang ada orang tua terus iya gitu Kalau boleh tahu berapa waktu itu biaya tanggap itu? ya kurang lebih sekitar 12 juta 12 juta. iya Tahun berapa itu tadi? itu tadi tahun 2018 bulan Oktober iya Tadi lupa aku belum nanya. Namanya siapa sih kalau boleh tahu orang yang katanya guna-guna kamu itu tadi? pakai nama samaran aja ya Iya, ada. Ya. sebut aja dia namanya Dian Oke. Akhirnya dia itu jadi perform di rumah kamu itu tanggal berapa, Vika? bulan 10 kalau Bulan 10. nggak salah sih tanggal 7 Tanggal 7. iya 2018. 2018 iya Oh iya, tadi masalah pengurusan kamu ketika di kepolisian, di kelurahan, kamu Iya. merasa janggal nggak sih karena jadi di lancarin lah gampangannya sama kepolisian pihak kelurahan. Kamu ngerasa janggal nggak sih? kalau jangan sih enggak soalnya kan polisi juga sudah Mhm. ngasih syarat Mhm. pokoknya boleh main asalkan jangan Sampai sampai tawuran lagi. iya sampai Oh, malam mhm. gitu terus udah pulang terus saya di WA terus Mhm. toh sama Mhm. yang itu yang punya kesenian itu Mhm. dibilangin suruh tidur besok Hmm. pagi nanti Mhm. kesenian itu main maksudnya pentas di Pentas rumah di saya rumah. gitu terus saya tanya-tanya mulainya jam berapa Mhm. nanti sampai jam berapa gitu Sampai detik itu kamu udah ngerasa ada yang janggal nggak sih? ya Normal-normal aja kah? iya sih itu masih Normal. iya masih Terus ketika pergelarannya itu diadain di rumah kamu, Iya. digelar, itu gimana? Kamu menikmatinya atau ada sesuatu yang gimana gitu? itu masih semua Masih baik-baik normal. aja iya Hmm. dia lihat senang gitu lihat saya terus kan waktu itu dia pertama minta foto gitu kan kalau manggil saya itu bukan nama saya bukan nama Vika gitu bilangnya Mbak Putri gitu Putri. iya terus bilang kalau saya mau minta foto gitu saya kan malu juga kan itu juga yang punya saya kan gimana gitu terus saya ndak mau saya bilang saya ndak mau gitu terus dia tanya apa alasannya ndak mau foto sama saya gitu saya bilang saya ndak mau saya malu saya gitu Terus akhirnya jadi foto nggak? ndak Nggak jadi foto? ya jadi sih tapi rame-rame kalau Rame-rame. foto berdua sih saya ndak mau. Ndak mau. Soalnya kan saya juga belum kenal Iya benar. yang punya itu kan gitu Terus sampai kamu ngerasa diguna-guna itu tadi pas gimana atau pas bagaimana? oh gitu ya itu kan sehabis pentas di rumah saya Mhm. yang punya itu kan pulang pentas itu habis maghrib Habis itu maghrib. kan Mhm. terus malam saya seneng gitu Mhm. dia sudah WA terus Mhm. ngasih itu terus setiap hari kenal gitu saya Mhm. di video call lah di itu di Mulai WA ngarah gitu ke ya privacy. udah itu Heeh. Terus? ya berlanjut terus tiap hari tuh pertama VC gitu kan saya kan malu saya juga belum kenal saya tolak gitu terus saya bilang tidak usah VC saya malu gitu lagian udah malam saya mau tidur gitu terus bilang enggak apa-apa Mbak Putri bilangnya gitu terus bentar aja gitu terus
Ya lama kelamaan ya tiap hari VC terus saya angkat gitu terus. Jadi sebenarnya waktu itu udah mulai ngerasa kayak agak terganggu gitu nggak sih? Iya, sebenarnya sih kalau pertama sih iya, tiap hari VC gitu setiap jam gitu kan. Saya kan juga ndak tahu nanti mau ngomong apa sama yang punya itu, iya kan. Soalnya dia telepon. Sebenarnya udah selesai ya urusan administrasi. Sudah bayar itu. Sudah. Acara sudah selesai. Dibayar waktu pertama itu. Pertama yang iya. datang ke rumahmu itu Iya, tadi. itu langsung gitu. Tanya berapa gitu kan langsung dibayar gitu. Terus sampai kamu akhirnya nyadarin kalau kamu itu diguna-guna. Itu pas gimana? Itu ya saya belum sadar itu kan tiap hari ya menghubungin saya terus pagi, siang, sore, malam selalu itu. Terus saya bilang sama ibu saya gitu. Ini kok tiap hari kok ngubungin saya, ada apa gitu kan. Terus ibu saya bilang, "Ya enggak apa-apa. Bales aja sewajarnya gitu kan." Yang pertama kenal kan ibu saya. Jadi yang pertama guna-guna iya maksudnya lewat ibu saya itu gitu. Terus sampai akhirnya kamu nyadarin itu tadi gimana? Pas kamu ngapain kah atau pas gimana sampai kamu oke kayaknya aku diguna-guna nih sama dia itu tadi gimana? Saya ndak ada pemikiran kalau saya diguna-guna itu kan. Saya setiap malam di VC terus dia kan jadi tahu suasana kamar saya kan gimana gitu kan. Sampai saya ndak mau lepas sama dia gitu. Tiap hari kayak menghubungin dia gitu. Oh, kamu yang ngubungin akhirnya? Iya. Kan dulu malu kan. Saya di chat malu. Kalau sekarang tuh malah yang nyari iya, kamu. yang cari-cari itu saya terus. Wah, peletnya mati. Ini tim-tim di belakang kamera ini sedang menyimak juga ceritanya dari Vika. Kayaknya juga tertarik semua ini teman-teman yang ada di behind scan. Iya. Terus apa yang kamu lakuin ketika kamu itu nyadarin kok kayak aku kok jadi gini? Kamu apa yang kamu lakuin? Ya yang ngerasa sih juga keluarga saya kan. Kalau ibu sih ndak ada pikiran kalau saya kan diguna-guna gitu. Kalau yang pertama ngerasa itu nenek saya. Iya, nenek sama kakek gitu. Orang ini kok nggak sewajarnya ya gitu. Tiap hari, ya nggak tiap hari sih. Berapa minggu ngehubungin terus. Iya, maksudnya ke rumah gitu. Ke rumah iya, ke rumah. Pertama itu saya kan dihubungi itu saya tuh merasa senang sama dia, maksudnya tertarik. Dia tuh kalau ngomong selalu bilang yang baik-baik gitu, yang bisa memotivasi iya, kamu. Gitu, ndak boleh nakal, kamu harus sayang sama orang tua, kamu harus bangun pagi. Pokoknya dia tuh selalu ngomongnya ngasih sih yang iya, baik-baik. yang ngasih yang baik-baik gitu. Sampai saya akhirnya iya, kamu saya ketergantungan. iya, saya nurut sama itu. Saya Terus? juga nggak tahu kan, saya juga belum punya pikiran kalau saya digunakan sama itu gitu. Kalau ada orang yang ngejelekin dia, saya yang pertama kali marah tuh saya. Tapi saya juga nggak sadar kan gitu. Iya. Yes, kayak ngalir gitu iya, aja ya. Terus dia bilang saya mau ke luar Jawa gitu kan. Terus oke, selang beberapa hari pulang juga ke rumah saya lagi. Terus waktu itu saya keluar sama bapak saya. HP saya kan saya tinggal gitu. Terus bulik saya itu dikasih tahu sama yang dia. Iya. Sama dia. Tanya saya kemana gitu. Terus bilang masih keluar sama bapaknya. HP-nya dibawa ndak gitu. Bilangnya bentar tak lihat gitu. Terus bulik saya kan ke kamar. Ternyata HP-nya ndak saya bawa. Terus dianya itu bilang suruh ngambil HP-nya itu. HP-mu? Iya, terus bulik saya itu ngambilkan, terus ditinggal ke belakang kan juga ndak tahu. Terus saya pulang, loh ini siapa? Maksudnya kok ada motor, ada tamu kok nggak bilang saya gitu. Terus saya nemuin, oh ternyata yang terus bilang loh. Terus saya kaget, HP-nya kok dibuat mainan? Iya, kok ada Dimas? Iya, terus loh HP saya kok ada di kok bisa di situ intinya gitu terus ya. Saya dibilang udah diam, kamu duduk gitu. Saya dibilang gitu. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Soalnya tadi ya udah nurut. Ya mungkin. Terus itu ternyata saya
nomor cowok. Yang ada di kontak kamu? Iya, itu diblokir semua. Entah di WA, di Facebook itu gitu. Terus habis itu saya juga nggak tahu ternyata istrinya dia itu juga diblokir, tapi lewat Facebook. Saya kan juga belum tahu kalau dia kan sudah berkeluarga. Dia juga nggak pernah cerita sama sekali ke keluarga saya kalau dia sudah berkeluarga gitu kan. Terus saya juga nggak tanya sudah nikah apa belum. Kalau ditanya ibu saya sudah nikah apa belum, itu cuma senyum aja gitu kan ya. Nggak ngasih kepastian. Iya gitu. Terus habis itu dia ngajak saya main. Main apa nih? Maksudnya keluar gitu kan. Terus? Maksudnya keluar pergi gitu kan. Terus bilang kalau saya berdua saya nggak mau. Saya kan gitu, soalnya kan saya malu nanti kalau di sana saya mau ngomong apa gitu kan. Habis itu kalau sama bulik saya sama teman saya mau gitu. Terus akhirnya oke, nggak apa-apa ya, bulik saya itu sama teman saya. Oke gitu. Terus keluar itu diajak keluar kemana? Ke Gunung Kelot dulu waktu Gunung itu. Kelot. Iya. Jadi cuma berempat ya? Berempat, iya. Terus jadi Dian, terus kamu, bule kamu sama teman kamu. Iya, itu. Di sana tuh dia juga ngajak foto gitu kan. Fotonya saya bilang gini, saya kan selalu mau aku gitu. Kalau foto berdua saya enggak mau gitu. Saya berontak, enggak mau gitu. Terus loh kenapa gitu kan, pokoknya saya enggak mau gitu. Pokoknya kalau berempat saya mau gitu. Soalnya kan juga malu gitu. Terus bilang enggak apa-apa Mbak Putri, bilang gitu. Terus akhirnya foto berempat. Habis itu foto berdua lah. Foto berdua itu yang fotografernya itu suruh saya ya pegang tangannya lah, yang rangkul itu. Oh, itu yang motoin waktu kamu foto berdua itu tadi teman kamu atau enggak, orang? itu yang fotografer. Di sana kan ada gitu kan. Iya. Ada. Terus habis itu saya marah-marah, kenapa harus pegang tangan gitu kan, kayak priwet aja. Saya sudah bilang gitu. Terus yang itu, yang si Dian itu bilang enggak apa-apa, buat kenang-kenangan, bilangnya gitu. Terus habis itu udah saya nurut. Terus dicetak kan fotonya jadi itu. Terus pulang saya tanya, kamu dari mau mana? Enggak? Oh, sama Diannya. Iya. Gimana? Di perjalanan kamu lapar enggak gitu? Mau makan apa gitu? Saya udahlah terserah mau makan apa. Terus habis itu dibelikan bakso itu. Habis itu pulang. Nyampe rumah jam 2, berangkatnya kan pagi. Iya, sampai rumah jam 2 siang. Iya, terus dia berpamitan untuk pulang itu. Terus kan fotonya yang jadi itu kan dikasihkan saya. Nggak mau dibawa pulang. Ya udah simpan aja buat kenang-kenangan. Iya, bilang gitu. Terus teman saya kan juga minta kan, aku kasih. Terus itu kan saya juga masang foto itu di story WA kan. Banyak yang tanya itu siapa gitu. Saya cuma itu yang punya kesenian. Saya bilang gitu loh. Kok sama kamu gitu kan. Itu waktu main. Kebetulan pas waktu main gitu, diajak main gitu kan. Terus ibu saya kan juga suka toh sama dia. Dia kan kelihatannya orang baik gitu. Ya, sebelum ganteng gak sih? Kalau ganteng sih ya enggak sih. tapi sifatnya gimana? Kalau baik sih, orangnya tuh baik. Bikin nyaman gak sih? Kalau bikin nyaman sih ya karena saya kan sering dikasih saran. Iya, saya kan juga akhirnya senang. Ya tapi kalau nyaman sih ya enggak, cuma senang sama orangnya baik, bilangnya baik. Kalau dia bilang saya tuh nggak sebaik yang kamu kira. Terus saya bilang gitu? Iya. Sebelumnya kan bilang gitu. Terus saya bilang kamu loh orangnya baik. Saya bilang gitu. Terus ya udah, terus ya lanjut ya cerita tadi. Lanjut. Pulang ibu saya bikin status waktu sore habis pulang kerja. Terus bilang gini, ternyata habis bikin status foto tadi berdua kan, itu fotonya langsung dihapus, nggak tahu kenapa kan, maksudnya dihapus. Itu yang bikin story ibu kamu? Iya. Jadi yang hapus juga ibu kamu? Iya, di HP-nya sendiri tapi bukan di HP saya. Gimana terus? Bilang gini, loh kenapa kok dihapus? Saya kan bilang gitu, saya marah. Alah
nggak apa-apa bilangnya Heeh. gitu. Ya si dia itu yang Dian Dian. itu Heeh. ya bilang ke ibu saya, kenapa Bun kok dihapus fotonya, Heeh. apa jelek gitu kan. Heeh. Bilang enggak, saya enggak suka, bilangnya gitu. Saya juga tanya-tanya kenapa kok dihapus gitu. Malam ternyata sebelum itu ibu saya sudah diteleponi teman-temannya kan, dibilangin kalau orang itu ternyata di mana-mana ceweknya kan selalu banyak. Kalau pentas selalu bawa cewek, selalu bergantian gini. Oh, ceritanya pokoknya panjang gitu kan. Jangan sampai jadi korban selanjutnya. iya jadi korban. Heeh. Ya ibu saya sih bilang gini, mikir gini, kok apa iya sih gitu, iya. bener apa enggak gitu kan, ya belum yakin soalnya kan dia juga baru kenal, iya kelihatannya di juga depannya baik. kan baik gitu kan. Terus habis itu ibu saya tidur kan, tidur. Terus saya juga tidur, saya kan marah gitu toh. Terus saya di WA, sudah tidur belum gitu. Saya bales belum gitu. Terus waktu kamu ditanya itu tadi kan kamu waktu tidur. Ya sih saya masuk kamar tapi saya belum tidur Oh, gitu. belum Iya, saya di chat tidur. sudah tidur gitu kan. Saya jawab bales itu kan belum gitu. Terus ayo keluar di ruang tamu, saya mau ngomong gitu kan. Terus saya dibilangin kalau dia itu ternyata sudah berkeluarga, anaknya kan 2. Sebenarnya kan saya juga ndak percaya ya, dia kan seolah-olah kan baik itu kan. Masa ya tega ngebohongin keluarga saya itu kan. Terus saya nangis. Saya bilang kok jahat gini. Ternyata mama saya udah WA itu, WA yang si Dian itu, iya. WA kalau dia sudah tega bohongin keluarga saya gini kan. Juga mungkin ibu saya kan juga bisa ngerasain kan saya sudah suka sama dia. Terus gimana sih Cuma perasaannya, belum tahu aslinya iya Dian gimana. Perasaannya gimana sih dibohongin kan juga itu. Terus dia sudah telepon, saya sudah mau nyampe rumah Putri. iya. Saya mau ngejelasin semua. Terus bilang ibu saya sudah terlambat, ndak ada yang perlu dijelasin gitu. Terus saya tidur. Terus itu kan ya udah, saya tidur saya. Terus saya ndak bisa tidur itu, nangis, saya kepikiran terus, kepikiran sama Dian. iya itu maksudnya kepikirannya kok tega sih dia sama keluarga saya, padahal kan keluarga saya ya sudah baik sama dia, sudah dianggap seperti keluarga sendiri kan. Tapi kok malah sebaliknya dia kayak gitu. Terus saya nangis, saya sehari ndak keluar kamar kan, saya sampai pusing. Saya disuruh makan ndak mau, disuruh minum juga ndak mau, disuruh keluar kamar saya juga ndak mau. Saya sehari nangis gitu. Terus waktu malam ibu saya pulang, saya diberitahu kalau gini, kalau udahlah lupain, mungkin dia memang bukan yang terbaik gitu. Terus saya tetap nangis, saya ndak jawab omongan dari ibu saya tadi kan. Terus yang tahu saya diguna-guna itu nenek saya langsung katanya? ya ndak tahu, bilangnya ke orang tua saya. Kalau ke saya kan ndak mungkin kan bilang kalau saya diguna-guna, itu kan ndak mungkin. Saya pasti bela si Dian itu. Iya. Terus habis itu akhirnya ngasih tahu ke ibu kamu. iya kalau diguna-guna. Terus nenek saya itu langsung bergerak cepat ngasih ke rumahnya orang pintar gitu kan, kayak Pak Kiai gitu ya, tanya-tanya. Ternyata iya diguna-guna. Terus saya dikasihkan minum sama Pak Kiai itu tadi. iya, seakuah gitu kan. Terus ngomong kalau itu nanti diminum kalau sama garam, kalau garamnya itu buat mandi. Tapi saya selalu saya abaikan. Air itu saya buang, saya ganti air minum biasa. Iya. Terus setiap itu saya kayak senang menyendiri gitu. Saya mulai acuh sama keluarga. Iya, sama keluarga, terutama sama anak laki-laki saya merasa benci. Terus maunya cuma sama si Dian iya tadi. terus gitu. Teman-teman saya kan banyak yang cowok bilang gini,
kok Vika aneh gitu kan, Gak kayak bilang biasanya. iya, bilang ke ibu saya. Terus ibu saya bilang, ya cobalah bantu, nanti kalau Vika minta apa, minta makanan, entah minta minuman, kasih aja dia, nanti uangnya nanti saya ganti Ganti gitu. ibumu. Iya, terus saya tetap tidak mau. Saya kok jawab pertanyaan dari cowok itu, saya Ketemu aja nggak mau. iya, saya itu enggak, maksudnya saya lihat aja yang tetangga saya itu, saya enggak mau, kayak kenapa sih kok nganu panggil-panggil gitu. Saya Udah acuh, bener-bener iya acuh acuh ya. gitu. Terus yang ngerasa itu kan, yang bisa ngerasain kan cuma tetangga saya gitu. Terus saya diem aja gitu, seneng nyendiri gitu. Tapi sebelum itu saya sudah dikasih tahu sama si Dian itu, entah hari kapan, 2 hari ke depan atau nanti malam, kamu pasti dikasih semacam makanan atau minuman itu dari orang pintar, berniat untuk melupakan saya. Bilangnya kan sudah gitu. Terus saya nangis gitu. Saya pokoknya saya ndak mau, maksudnya saya ndak mau makan itu, ndak mau minum dari mbak-mbak Karena itu. udah dikasih tahu sama Iya. si Dian itu tadi. Iya, dia kan sudah pinter, sudah tahu kan. Terus Saya tetap menghubungi dia gitu, tapi saya nangis sampai masih saya kontak gak sih pusing. waktu itu? Masih sama si Dian masih kontak gak? Iya masih, tapi Masih saya terus ya? kontaknya tuh Diem-diem. ya diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga. iya, tanpa sepengetahuan keluarga. Terus? Itu ya udah, terus itu Tapi keluarga tahu nggak sih kalau air minum yang dikasih Pak Kiai itu tadi kamu tahu. buang ganti air biasa? Itu enggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu gitu. Terus sampai akhirnya gimana dari keluarga, kok nggak ada perubahan? Iya, Akhirnya saya keluarga gimana? tetap dicarikan orang pintar gitu. Terus saya bilang, saya jenuh pokoknya di rumah. Saya tuh kalau di rumah selalu jenuh. Selalu Pengen keluar gitu. iya, selalu pengen ketemu sama si Dian itu tadi. Terus saya keluar pasti ke rumahnya nenek. Nanti kalau saya ke rumahnya nenek itu, kalau rame-rame saya bisa lupa, tapi nanti kalau saya pulang sendiri itu pasti ingat lagi. Terus saya sampai ibu saya bilang, apa kamu minta apa? Minta HP atau minta dibelikan apa? Pokoknya kamu harus bisa lupa sama dia. Kalau langsung kan juga enggak bisa kan, juga butuh proses. Soalnya ibu saya, bapak saya, keluarga saya bilangnya gini, si Dianya bilangnya gini kan juga bertentangan gitu kan. Saya bingung, saya harus percaya sama siapa gitu. Terus itu berlanjut terus. Saya kenal sama orang di Facebook kan, komen, iya, terus saya inbox. Ternyata dia itu dulu juga pernah deket, maksudnya Dian. Iya, teman saya itu yang kenal di Facebook itu sudah tahu tentang Dian itu ya, tentang keluarga, tentang siapa gitu kan tahu. Terus habis itu dia cerita, saya juga mikir apa bener sih si Dian itu orangnya ndak baik gini-gini. Kayak yang diceritain iya, ibumu. bilangnya kan begitu. Terus ternyata emang benar kalau si Dian itu orangnya tuh kalau cuma manfaatin aja gitu kan. Terus habis itu ya saya ketemu gitu. Terus saya diceritain semua kalau dia itu gitulah ya, suka iya gitu, deketin cewek gitu. Ya. Terus saya dibilangin, kamu ndak usah deket-deket dia lagi sama dia, temanmu itu tadi. iya. Soalnya saya yang kenal kurang lebih 3 tahun sama si Dian itu tadi. Iya. Bilang gini kalau udah punya istri, udah punya anak, rumahnya sini. Oh, pantesan saya dulu ke rumahnya ndak boleh kan, karena itu ada istrinya, iya, ada tapi anaknya. dia bilangnya selalu ada acara. Oh, Nanti ndak usah ke rumah saya jelek gitu kan, bilangnya gitu. Kalau rumahnya Mbak Putri kan bagus, nanti malu ke rumahnya saya, bilangnya gitu. Saya juga ndak punya pikiran buat ke arah negatif itu tadi. iya, bilang gitu. Terus udah habis itu saya dapat FB-nya istrinya itu. Ternyata saya buka di HP saya, ternyata diblokir. Iya, terus habis itu dibuka kan. Terus yang
yang messenger ibu saya Mm-mm. bilang kalau Ke istrinya iya, Dian itu tadi. iya bilang Gimana? kalau dulu kan pernah Ditangkep pentas, iya pentas di rumahmu. iya pernah pentas gitu kan. Mm-mm. Terus suamimu nyukai anak saya, pokoknya sih kurang ajar gitu kan, gini sudah bohongin, kenapa ndak Jujur ngomong dari dari awal. awal Benar, gitu. Terus habis itu sih bilang gitu juga nangis itu. Istrinya. Iya nangis minta maaf, Mm-mm. saya juga ndak tahu gini. Terus saya bilang, ya mbak tenang saja, saya ndak akan ngerebut suaminya mbak kalau saya sudah tahu semuanya. Kalau karena ndak diguna-guna saya kan juga ndak mau gitu kan, saya juga ndak mau merusak rumah tangganya orang, saya kan gitu. Saya banyak yang nasihatin kamu itu loh, cantik, jangan sampai ngerusak rumah tangganya orang. Masih banyak sih cowok-cowok yang suka sama kamu gitu, bilang udah. Akhirnya sampai detik itu kamu udah mulai nyadarin kalau kamu diguna-guna itu tadi ya? Iya sudah. Terus habis itu ya masih kontak sih tapi sudah jarang gitu. Iya. Terus saya sakit. Saya sering sakit itu waktu itu kan, soalnya banyak pikiran itu toh. Saya sampai jarang makan. Iya, saya sampai opname itu. Terus? Pernah. Dia pernah jenguk nggak sih? Iya sih, maunya sih dia jenguk. Terus saya sama ibu saya dibilangin ndak usah, kenapa sih, udah ndak ada kontak kok masih itu gitu. Terus saya udah tahu aslinya, iya intinya gitu. kok ndak punya malu gitu kan, masih nemuin keluarga saya gitu. Terus saya ndak saya cuma mau ngasih semangat buat Vika biar cepet sembuh gini. Iya. Terus saya bilang lah ndak usah gitu. Itu kamu yang bilang ndak usah? Yang bilang gitu mama saya. Iya, ibu berarti saya. kamu sendiri sebenarnya masih mau nggak sih dijenguk sama dia? Iya, saya berharap sih. Masih berharap? Iya, berharap. Terus gimana sampai akhirnya kamu pengen ngelepasin guna-gunanya Dian itu tadi? Bulan 2 saya 2019. Iya, saya berpikir pokoknya saya niat dari hati saya, saya ingin bisa ngelupain dia gitu kan. Ya saya dibawa ke orang pintar lagi, saya bilang gini. Terus tapi waktu itu kamu udah yakin, iya, dari diri kamu sendiri. Iya, sudah terus yakin kalau saya pengen lepas sama Dian itu tadi. Dian itu. Sebelum bulan 2 itu kan, saya bilang ke yang punya itu, maksudnya nggak usah hubungin saya lagi. Saya juga ndak enak sama istrinya itu tadi. Iya. Terus bilangnya gini, saya malah yang dituduh sama yang istrinya itu kalau saya katanya pelakor gitu. Padahal kan saya kalau tahu dia sudah punya istri, punya anak kan saya juga ndak mau kan. Oke, terlepas dari tuduhan kamu sebagai pelakor sama istrinya Dian itu tadi, kapan sih kamu mulai punya tekad untuk melupakan Dian itu tadi? Ya saya punya tekad melupakan dia itu bulan 2 2019 ya. Saya nurut perintah orang tua dan saya menemukan orang pintar di sekitar Gunung Pegat sana. Kiai, iya, semacam kiai. Bilang kalau suruh meninggalkan orang itu kan bukan orang baik gitu. Saya disarankan buat mandi air comberan. Itu kamu lakuin juga? Iya. Terus kamu sebenarnya pertama itu pas denger perintah dari orang kiai itu tadi untuk mandi air comberan gimana itu kan, respon kamu? Ya kok mandi air itu gitu kan. Tapi ya gimana lagi, buat demi kebaikan saya nurut. Alhamdulillah setelah selesai dari orang tersebut, iya, alhamdulillah ada perubahan. Iya, saya bisa sedikit saya bisa melupakan si Dian itu. Padahal dulu kan berat kan buat ngelupain dia. Oh iya, dulu kan saya juga pernah lihat dia punya kodam kan. Ganteng sekali wajahnya di belakang sini. Kalau waktu malam-malam VC kan video itu call. Iya. Kalau satu lagi di
tanggal muda dia kelihatan muda, tapi kalau di tanggal tua dia kelihatan tua gitu. Ajaib kan? Ajaib. Iya. Jadi dia itu punya kayak pegangan gitu ya. Iya, Jadi waktu kurang lebih seperti video itu, call sama kamu iya. tuh kayak ada orang di belakangnya. Ada orang, iya, ganteng sekali orangnya. Terus kalau tanggal muda dia juga Iya, kelihatan muda. Kalau tanggal Kelihatan. tua dia wajahnya berubah. Itu Itu. ada ya kayak gitu ya. Ini Ada. jujur aja ini Nyata itu. baru pertama ini sih aku dengar kayak gitu. Iya. Soalnya dari pengalaman kan. Hmm. Iya. Terus dulu waktu kamu kena guna-gunanya Dian ini tadi, Iya. kamu deket gak sih sama yang di atas, maksudnya Tuhan? Ya enggak sih. Gak terlalu. Iya, enggak terlalu. Oke, jadi kamu ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di manapun biar nggak mengalami kejadian Kejadian sama seperti kamu? saya. Ya, pesan saya, hati-hatilah buat kaum perempuan dan jangan lupa selalu berdoa kepada yang di atas, tepatnya kepada Tuhan. Terus kamu dengan sekarang mendekatkan diri kepada yang di atas itu gimana? Kamu punya ada efeknya nggak sih untuk ada ketenangan hati atau gimana gitu? Iya, alhamdulillah saya bisa tenang. Ha. Makanya saya sudah sadar, saya sudah tidak mau lagi berurusan sama dia. Saya benar-benar sudah Benar-benar bisa lupa. lost Iya, contact. iya, lost kontak sama si Dian Dian itu itu tadi. tadi. Iya. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya pada episode kali ini, kita sebagai manusia yang pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, alangkah lebih baik jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kita semakin dekat kepada Tuhan kita akan diberikan pelindungan dari segala mara bahaya, terutama dari hal-hal gaib seperti yang dialami Vika tadi, yang tadi diceritakan semacam guna-guna atau pelet dari seseorang. Oke, kalau teman-teman yang di rumah atau yang dimanapun kalian berada, kalau merasa ada yang pro atau ada yang merasa kontra, silahkan komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kita sharing tentang pengalaman-pengalaman yang kalian alami, supaya orang yang ada di luar sana tahu tentang bagaimana sih tentang dunia gaib seperti yang diceritakan Vita tadi, supaya kita bisa mengambil petuahnya dalam kehidupan sehari-hari untuk kedepannya. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen ya, Rek. Kita sharing-sharing tentang pengalaman kalian. Oke, thanks for watching. Saya Arman dan narasumber saya. Saya Vika. Pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan see you in the next video.